Selamat pagi anak-anak Miss Ayu semua. Semoga kalian semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke, hari ini kita akan belajar kembali hari Senin tanggal 24 Agustus 2020. Anak-anak Miss silakan buka buku tematiknya. Tematik 2B halaman 45. Tematik 2B halaman 45. Anak-anak silakan dibuka. Jika sudah, perhatikan di situ ada gambar seorang anak sedang mengetuk pintu ya. Oke. Sekarang perhatikan. Pernahkah kalian bermain ke rumah teman? Pernah enggak? Ayo, siapa yang pernah? Apakah ada yang tidak pernah bermain ke rumah temannya? Ada yang pernah, ada yang belum pernah ya. Oke, selanjutnya bagaimana sikap kita ketika bermain di rumah teman? Bagi yang pernah, bagaimana sikap kalian ketika kalian bermain ke rumah teman kalian? Harus bersikap sopan. Contohnya seperti apa? Mengetuk pintu. Iya, ketika kita mau masuk ke rumah teman kita hendaknya dan seharusnya harus mengetuk pintu terlebih dahulu ya. Dan ingat, ngetuk pintunya bukan kencang-kencang ya, tapi yang sopan. Terus yang kedua, meminta izin ketika ingin melakukan sesuatu. Kita kan bermain nih di rumah teman, berarti bukan rumah kita kan. Jika kita berada di rumah teman, ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus meminta izin ya. Misalnya kamu mau pinjam mainan, kamu nggak bisa langsung ambil mainannya, jangan ya, itu tidak sopan. Kita harus menunjukkan sikap sopan. Jadi misalnya, teman, bolehkah saya pinjam mainan kamu? Dan saat menggunakan mainannya pun harus hati-hati, jangan dirusak ya. Oke, itu ya, meminta izin saat melakukan sesuatu. Yang ketiga, jika kalian menerima sesuatu, baik itu bantuan atau makanan, biasakan untuk mengucapkan terima kasih ya. Ini adalah contoh dari sikap sopan ketika kita berada di rumah teman ya. Ketika kita bermain di rumah teman, kita harus menunjukkan sikap sopan. Oke, anak-anak perhatikan bukunya. Ayo berlatih tematik 2B halaman 46. Ayo berlatih tematik 2B halaman 46. Di situ anak-anak, kita ketika bermain di rumah teman, kita harus minta izin seperti yang tadi Miss bilang. Kemudian, buatlah kalimat meminta izin untuk situasi berikut. Gunakan kata yang sopan. Oke, yang pertama, kamu ingin pergi ke kamar mandi. Bagaimana? Apakah kita langsung masuk kamar mandi atau langsung cari kamar mandinya sendiri ya? Tidak ya, kita harus meminta izin ya, karena itu rumah teman kita. Bagaimana caranya? Permisi Bu, bolehkah saya menumpang ke kamar mandi? Ya, itu salah satu permintaan izin kita yang sopan ya. Dan bicaranya juga tidak perlu berteriak. Kemudian yang kedua, kamu ingin mengajak temanmu bermain di luar rumah. Bagaimana caranya? Permisi Bu, bolehkah saya mengajak Abel bermain di luar rumah? Nih misalnya kalian main nih ke rumah Abel, terus kalian mau ngajak Abel nih main di luar rumah. Kalian minta izin dulu ya. Oke, yang ketiga, kamu ingin membuang sampah. Permisi Bu, saya ingin membuang sampah. Di mana tempat sampahnya? Ya, karena kan kalau di rumah orang kita nggak tahu ya di mana tempat sampahnya. Jadi kita bertanya dengan sopan, permisi Bu, saya ingin membuang sampah, di mana tempat sampahnya? Ini kalimatnya nak ya. Yang keempat, kalau kamu ingin pulang, kalian juga minta izin ya, jangan langsung pulang ya, tapi permisi Bu, saya pamit mau pulang ya. Jadi biasakan menggunakan kata-kata yang sopan ketika kalian meminta izin untuk melakukan sesuatu. Ini adalah sikap sopan ketika kita bermain di rumah teman.
Oke, selanjutnya masih di tematik 2B halaman 51. Anak-anak Miss silakan buka bukunya. Halaman 51. Aktivitas mandiri ya. Perhatikan, berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Ini ada pernyataan dan kemudian ada yang mematuhi aturan, ada yang tidak mematuhi aturan. Yang pertama, berpamitan kepada orang tua ketika berangkat bermain. Ini mematuhi aturan atau tidak mematuhi aturan ya? Ya, mematuhi aturan. Ketika kalian mau bermain, kalian harus meminta izin kepada orang tua, jangan langsung pergi ya, dan berpamitan. Lalu yang kedua, mengetuk pintu rumah dengan sopan. Mematuhi aturan atau tidak ya? Iya, mematuhi aturan karena kita mengetuk pintunya dengan sopan ya. Ketiga, masuk rumah tanpa permisi. Tadi Miss sudah ajarkan ya, ketika kita mau masuk rumah, apalagi ya rumah orang lain, kita harus dan wajib permisi ya nak ya, karena kita ingin menunjukkan sikap sopan. Ya, itu adalah contoh sikap yang tidak mematuhi aturan. Yang keempat, menggunakan mainan teman seenaknya. Kamu main ke rumah teman, kamu gunakan mainannya, terus kamu rusakkan mainannya. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu adalah contoh yang tidak mematuhi aturan. Kemudian yang kelima, membuang sampah sembarangan. Ini ya, ketika kita bermain, biasakan ya, jangan membuang sampah sembarangan, baik di rumah teman maupun di rumah sendiri. Karena kita ingin menunjukkan sikap anak yang mematuhi aturan. Di sekolah aturannya juga sama, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Di rumah dan di rumah teman juga sama ya. Dan kita harus belajar untuk mematuhi aturan. Jangan membuang sampah sembarangan. Oke. Itu adalah contoh sikap yang mematuhi aturan dan tidak mematuhi aturan. Miss harap kalian semuanya menjadi anak-anak yang bisa mematuhi aturan. Selanjutnya, anak-anak Miss silakan buka buku Mahir halaman 30. Buku Mahir halaman 30 di aktivitas 3. Itu ada gambar, tulislah nama benda yang dipakai pada permainan tersebut. Nah, gambar A, permainan congklak itu nama bendanya pada permainan congklak apa ya? Nama bendanya congklak. Congklak ini bisa terbuat dari kayu dan juga bisa terbuat dari plastik ya. Kemudian wujud benda tersebut adalah padat, cair atau gas ya. Ya, padat ya nak ya. Padat nak ya wujudnya ya, karena dia diletakkan dimanapun congklaknya tidak berubah kan. Kemudian gambar yang B itu gambar anak-anak bermain lompat tali ya, menggunakan karet. Bendanya adalah karet ya. Karet ini termasuk benda padat, gas atau cair? Padat, iya betul sekali. Karena kita meletakkan karet dimanapun bentuknya tidak akan berubah. Kemudian yang C, anak-anak pernah nggak bermain tiup gelembung balon dari sabun? Pernah nggak? Pernah ya. Mainannya ini pasti dari air sabun ya. Jadi itu bisa ditiup ya. Bisa dengan banyak model ya saat ini ya. Bisa yang ditiup, bisa yang hanya sekedar dikenakan angin atau dibentuk tembak seperti ikan dan masih banyak lainnya ya. Jadi kita menggunakan air sabun ya. Apakah air sabun ini termasuk benda padat? Tidak ya, dia benda cair karena bentuknya bisa menempati ruang. Kalau dia dalam bentuk botol, maka air sabunnya akan berbentuk seperti botol. Oke, anak-anak boleh menyalin jawabannya. Selanjutnya, anak-anak silakan buka buku Mahir halaman 33. Perhatikan di situ Miss sudah kasih gambar juga. Di buku kalian juga ada gambar, itu ada seorang anak wanita namanya Naya. Ya, kita akan melengkapi teks dengan kata yang sudah tersedia ya. Oke, Miss akan baca. Yang di sini Miss hanya menuliskan yang ada jawabannya saja. Jika tidak, Miss Ayu akan membacakan untuk kalian dari buku teks di buku Mahir. Miss akan bacakan, anak-anak juga perhatikan ya. Naya akan melakukan pertunjukan tari di pentas seni sekolah.
Nama tarian yang akan ditampilkan adalah tari apa ya? Itu sudah ada kata yang tersedia. Kupu-kupu, betul sekali ya. Benda yang dipakai pada tarian tersebut adalah apa ya? Benda yang dipakai untuk menari ya. Selendang. Namanya selendang ya, Nak ya. Selendang dipasang di belakang. Bagian ujung selendang diikatkan pada, perhatikan gambarnya, diikatkan pada jari tangan ya. Saat menari ya, selendangnya itu diikatkan di bagian jari tangan. Ada beberapa gerakan pada tarian ini. Kepala digerakkan dengan cara menganggukkan ke atas dan ke bawah. Tangan digerakkan dengan cara dikepakkan, seperti kupu-kupu kan mengepak, Nak ya, dia mau terbang kan, dikepakkan, mengepak ya. Jadi dia seperti kupu-kupu. Namanya juga tarian kupu-kupu kan. Ketika kaki diangkat, posisi tangan di mana? Perhatikan gambar di buku. Ketika kakinya diangkat, gambar yang ketiga itu tangannya di mana? Ya, bertolak pinggang ya. Naya hafal dengan semua gerakannya. Naya menampilkan tariannya dengan baik. Ya, ini adalah salah satu contoh namanya tarian kupu-kupu. Nah ya, alat yang digunakan adalah selendang. Oke. Selanjutnya di buku Mahir halaman 37. Anak-anak buka bukunya. Masih ingat ya, itu alat apa ya yang dipakai oleh gambar yang menunjukkan gambar nih? Mereka menggunakan alat yang dinamakan apa ya? Miss Ayu akan bacakan latihannya di soal di buku itu. Nomor 1. Perhatikan anak-anak. Buku Mahir, aktivitas 4 halaman 37. Sudah ya? Oke. Alat yang digunakan pada gerakan di atas adalah apa? Kita kemarin sudah belajar ya. Alatnya diberi nama simpai. Bahan untuk membuat simpai adalah apa? Rotan. Bisa rotan dan juga bisa plastik ya. Kemudian simpai berbentuk lingkaran. Iya, betul sekali. Dia berbentuk lingkaran ya, Nak ya. Gerakan memutar simpai dilakukan menggunakan titik-titik tangan. Kedua, Nak ya, bukan satu tangan, kedua tangan. Kelima, simpai diletakkan di depan apa ya? Di depan dada kita. Ketika kita memainkannya, kita meletakkan simpai di depan dada kita. Gerakan memutar simpai dapat dilakukan sambil titik-titik kaki. Menggeser kaki, Nak ya. Kemudian yang ketujuh, gerakan memutar simpai dapat diakhiri dengan meliukkan badan kemana? Tengok gambarnya, ke samping. Oke. Kemudian yang terakhir, anggota tubuh yang bergerak saat memutar simpai adalah apa saja tadi? Tangan, kaki, dan badan ya. Inilah jawaban dari aktivitas 4 di buku Mahir halaman 37 tentang permainan simpai ya yang digunakan dalam berolahraga. Oke, selanjutnya Miss Ayu ingin mengingatkan kembali tentang perkalian ya, semoga kalian tidak lupa, Nak ya. Perhatikan itu ada 2 kotak, di dalam setiap kotak ada 4 bintang. Kita ingin membentuknya ke dalam perkalian. Bagaimana caranya? Hitung dulu, ada berapa kotak? 2. Kita tulis 2. Kemudian di dalam setiap kotak itu ada berapa bintang? Berapa, Nak? 4. Betul sekali, 4. Lalu kita mau ubah ke dalam bentuk penjumlahan. Dalam bentuk penjumlahannya bagaimana ya? Miss ingatkan kembali ya, 2 kali 4. Berarti 4-nya 2 kali. 4 ditambah 4. Jawabannya coba dihitung. 8 ya. Oke, semoga kalian dapat mengingatnya kembali. Kemudian bagaimana, Miss, kalau cara yang di bawah ini, contoh selanjutnya itu ada penjumlahan 3 sebanyak 5 kali. Bagaimana kita mengubahnya ke dalam perkalian? Kita hitung dulu jumlah angka 3-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Kita tulis angka 5.
Oke, setelah kita tulis angka 5, berapa angka 5 kalinya berapa? Maksud Miss Ayu, angka berapa yang kita hitung sebanyak 5 kali tadi? Angka 3. Jadi 5 kali 3 itu adalah bentuk perkalian. Lalu jawabannya coba dihitung, 5 kali 3 berapa tuh? 15 ya. Miss harap kalian dapat mengingat kembali ya, dan harus sering berlatih. Oke, selanjutnya Miss Ayu akan memberikan tugas. Silakan anak-anak kerjakan tugasnya di buku tematik halaman 48. Ya, itu tentang perkalian. Silakan dikerjakan 48 sampai 49. Pasti kalian bisa. Kemudian coba buka buku mahirnya, aktivitas 4 halaman 31. Aktivitas 4 halaman 31 sampai 32. Itu juga tentang penjumlahan dan perkalian ya. Pasti bisa nak ya. Kemudian di buku mahir aktivitas 2 halaman 35. Ini tentang anak-anak silakan menuliskan apakah benda tersebut termasuk benda padat atau benda bukan padat. Ingat kemarin kita sudah belajar tentang wujud benda, ada benda padat, cair, dan gas. Sekarang di aktivitas 2 halaman 35 itu adalah anak-anak tinggal menuliskan mana yang benda padat, mana yang bukan benda padat. Kemudian aktivitas 3 halaman 36 masih di buku mahir. Anak-anak silakan buat kalimat ya. Membuat kalimat mana ya aturan yang bermain di rumah teman yang harus dipatuhi, lalu aturan bermain di rumah teman yang harus dihindari ya. Silakan disalin, itu sudah ada 4 kalimat. Anak-anak tinggal meletakkan di mana yang harus dipatuhi, mana yang harus dihindari. Artinya dihindari adalah tidak boleh dilakukan. Lalu yang nomor 2 itu ada gambar mana sikap yang mematuhi aturan. Alasannya jelaskan ya berdasarkan gambar. Oke, selamat mengerjakan, tetap semangat, salam sehat selalu. Selamat pagi ya.